Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Kita sudah mempelajari tentang cara beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dikatakan benar di dalam keimanan terhadap kitab-kitab Allah, itu ketika terkandung padanya 4 perkara. Yang pertama, mengimani akan nama-nama kitab yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan namanya, seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa. Adapun yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara global. Maknanya apa? Setiap Rasul turun padanya kitab. Terus yang kedua, mengimani turunnya dari sisi Allah SWT. Jadi itu memang betul-betul wahyu Allah, bukan perkataannya Jibril alaihissalam, juga bukan perkataannya Rasul, tapi itu perkataan Allah SWT. Dan yang masih terjaga keutuhannya itu adalah kitab suci Al-Quran. Yang lainnya sudah banyak dirubah. Ya sudah bukan dikatakan sebagai kalamullah karena sudah dirubah. Ya sudah dirubah. Itu untuk selain dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang sahih dari beritanya. Jadi dibetulkan semua. Kemudian yang keempat, beramal dengan hukumnya, serta ridho dan tunduk. Jadi 4 ini harus kita ada untuk dikatakan benar imannya kepada kitab-kitab Allah SWT. Kemudian selanjutnya adalah buah dari mengimani kitab-kitab Allah. Karena setiap keimanan itu ada buahnya. Ya, setiap keimanan itu ada buahnya. Hasil yang nampak dari orang sudah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 2 yang disebutkan. Yang pertama adalah al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu unzila likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Buah mengimani kitab-kitab Allah yang pertama adalah mengetahui penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya, di mana Allah turunkan pada setiap kaum itu kitab
yang akan membimbing mereka dengan kitab tersebut. Ya, supaya benar jalannya. Supaya tahu jalan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini buah dari keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadi tahu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul menjaga hamba-hambanya. Ya. Jadi Allah itu menjaga kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana bentuk penjagaannya? Allah turunkan kitab yang dengan kitab tersebut kita akan tahu jalan yang akan sampai kepada Allah. Karena kitab tersebut yahdihim, akan membimbing mereka, mengarahkan mereka. Ini loh yang benar. Jangan belok kanan, jangan belok kiri, lurus saja. Ya. Sebagaimana ya sudah kita sebutkan tadi, kita beramal dengan hukum-hukumnya, ridho dan tunduk. Kita benarkan akan berita-beritanya. Karena ini semua akan membimbing hamba-hamba Allah supaya jangan keluar dari relnya. Ya, supaya tidak keluar dari batasannya. Oleh sebabnya demikian kita selaku seorang muslim ya, harus benar-benar di dalam mengimani Al-Quran. Karena isi dari Al-Quran ini akan membimbing kita. Jadi jangan sampai tidak pernah baca Al-Quran. Jangan sampai tidak pernah mempelajari isi Al-Quran. Minimalnya tahu terjemahannya. Jangan no babar belas. Ya. Jadi jangan nol sama sekali. Kadang itu dalam Al-Quran sing onten terjemahane. Dibikin program bapak-bapak ibu-ibu. Monggo sehari mau baca berapa ayat. Mau selembar boleh. Ya selembar berarti kan 2 muka. Kalau terasa berat ya 1 muka saja. Tapi tolong dibaca itu artinya. Dibaca artinya. Ya. Karena supaya nanti kita tahu minim-minimnya tahu dulu ini artinya. Nah, akan makna yang ada di dalam kandungannya. Nanti tinggal ditanyakan ketika mengalami kesulitan di dalam memahaminya. Tafsirnya seperti apa? Kalau itu terus dibaca rutin, insya Allah selesai khatam. Nanti ulang lagi. Ya, nanti diulang lagi. Ya. Coba ya dilatihlah. Sempatkan waktunya. Ya apa mau pada subuh atau kalau ngepas-ngepas jam-jam sholat kan enak jadinya. Kalau nggak ngepas-ngepas jam sholat nanti mbok sibuk. Ya mbok sibuk mbok gak kober. Kalau misalnya setelah sholat zuhur, ya barang sebentar. Setelah sholat asar barangkali barang sebentar. Atau maghrib atau isya atau subuh mana yang kepenak ya, yang kepenak untuk membaca Al-Quran dan lihat untuk penerjemahannya. Alhamdulillah ibu saya walaupun sudah sepuh itu sangat kober baca Al-Quran dan terjemahannya. Ya sudah selesai beberapa kali. Ya Alhamdulillah. Nah ini ya karena sempat membaca. Biasa setelah salat duha terus baca sampai ngantuk, udah tinggal istirahat. Udah sepuh ya kegiatannya hanya itu aja lah. Baik. Jadi supaya kita tahu bahwasanya Al-Quran itu akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Nah itu bentuk penjagaan dari Allah. Sehingga kita bersyukur dengan turunnya Al-Quran. Coba kalau tidak ada bimbingannya. Mumet, bingung. Arahnya kemana. Misalnya hanya tahu nanti kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Bingung. Surga itu bagaimana cara masuknya. Ya.
Lah, dengan ada bimbingan, lah itu namanya penjagaan dari Allah. Ini loh yang harus diikuti supaya nanti bisa selamat dari neraka. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Sangat-sangat berterima kasih. Ya, sangat-sangat berterima kasih. Karena setiap orang itu mesti butuh bimbingan, butuh petunjuk. Iya benar, butuh bimbingan, butuh petunjuk. Setiap orang. Nah, kita yang masih belum tahu apa-apa, misalnya mau safar, kan butuh petunjuk arahnya bagaimana. Nah sekarang sudah ada Google Map gitu ya. Jadi sudah tahu ada petunjuknya, walaupun kadang juga ngawur. Iya, enggak benar-benar kadang ngawur. Saya pernah dulu market ya, sudah klik kayak gitu. Saya muter sampai tujuan, Anda sudah sampai tujuan. Di tengah-tengah sawah itu, Pak. Saya ulang lagi dengan jalur yang lain. Mungkin ini salah. Muter lebih jauh lagi. Tadinya lewat barat ya, ketemu tengah sawah. Terus setelah muter sampai Kutawinangun, balik lagi ke situ, tengah sawah tapi lewat yang timur. Persis di situ lagi. Nah ini. Nah itu kadang terjadi hal yang demikian. Oleh sebabnya demikian, Al-Quran itu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Semuanya lurus. Yahdi lilladzi aqwam. Menunjuki mana yang paling lurusnya. Nih. Yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Yang kedua adalah mengetahui akan hikmah Allah di dalam syariatnya. Di mana Allah mensyariatkan untuk suatu kaum itu disesuaikan dengan keadaan-keadaan mereka. Ya kalau syariat umat terdahulu diterapkan di umat sekarang, tidak bakalan mampu untuk mengerjakannya. Yang sudah pernah kita contohkan itu adalah masalah puasa. Syariat dahulu ketika puasa, awal mulai puasa itu ketika sudah tidur malam. Bangun walaupun masih malam itu sudah mulai puasa. Jadi pokoknya kalau sudah tidur itu sudah dihitung puasa sampai tenggelam matahari, sampai maghrib. Lah kalau misalnya sekarang maghrib, dia sudah salat maghrib, terus nunggu isya, ngantuk, tidur. Begitu azan isya bangun, itu kalau secara dahulu udah dihitung puasa. Lah ini yang pada masih belum tidur masih bisa makan minum, dia cuma lihat saja, udah puasa dia. Ya. Lah syariat sekarang, jadi syariatnya diturunkan kepada umat Islam mulai puasa semenjak masuk waktu sholat subuh. Itu mulai puasanya bareng serentak. Lah kalau kita syariatnya dengan dahulu puasanya nggak bareng, karena standarnya dengan tidur. Dan ini jago melek mangan terus. Karena jago melek ini mongon terus kayak gitu. Lah ini yang jago tidur, sudah bangun-bangun sudah tidak bisa dikerjakan. Lah ini menunjukkan hikmah Allah. Karena Allah mensyariatkan itu sesuai dengan kemampuan dari suatu kaum. Sehingga syariat yang Allah bebankan kepada umat Islam ini semuanya tuh mampu untuk mengerjakannya. Itu hukum asal. Hukum asalnya mampu mengerjakan. Puasa dari waktu subuh sampai tenggelam matahari, hukum asalnya itu mampu semua. Kemudian muncul aturan-aturan yang Allah berikan. Bagaimana ketika sedang sakit, bagaimana ketika sedang bepergian, bagaimana orang yang sudah renta, ya, yang sudah tidak kuat, itu muncul hukum-hukumnya. Ya, ini menunjukkan hikmah Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana yang tidak puasa untuk diganti dengan apa supaya tetap mendapatkan nilai ibadah puasa.
bagaimana ketika sedang nifas, bagaimana ketika sedang haid. Ini semuanya ada aturan-aturannya. Sedang hamil, sedang menyusui. Ini aturan-aturan yang nanti akan muncul di dalamnya. Dan ini semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi kita bisa mengerti bagaimana hikmah Allah Ta'ala ya, di dalam menurunkan aturan-aturan. Pengharaman khomer. Ya, pengharaman khomer. Itu tidak buru-buru haram hukumnya. Tapi bertahap. Bertahap. Sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Ya, untuk diharamkannya khomer itu betul-betul luar biasa. Yang sangat getol bertanya kepada Rasul SAW itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah khomer ini. Ya Rasulullah, tentang masalah khomer ini. Turun ayat ya menjelaskan ya bahwasanya khomer itu ada manfaatnya dan ada madorotnya. Madorotnya lebih banyak dari manfaatnya. Lo manfaatnya khomer apa? Lah orang ketika menjualkan jadi dapat duit. Kan ada manfaatnya. Madorotnya ya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, bikin rusak. Ya, cara berpikir bisa menimbulkan kemungkaran yang berikutnya. Sehingga kalau orang berpikir, lah banyak madorotnya ya saya tinggalkan. Jelas? Tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya. La taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga tidak bisa baca-bacaan. Ini sudah mulai mengkerucut ini. Sehingga bagi mereka yang masih minum khamar berhitung. Berarti kalau saya minum khamar maghrib gak bisa. Karena sudah sebentar lagi waktu isya. Minum khamar asar sebentar lagi waktu maghrib. Mau minum waktu zuhur sebentar lagi asar. Begitu mikir, oh berarti kalau minum khamar isya sampai subuh kan lama. Jadi ketika minum tinggal tidur. Kan madorotnya jadi berkurang. Lah kalau siang-siang minum khamar, oh bisa keluyuran kemana, ngamuk ke sana, ngamuk kemari kan bisa. Lah kalau kan tinggal tidur. Setelah itu baru totalitas. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amalis syaitan wajtanibuhu. Jelas langsung khamarnya itu langsung disuruh tinggalkan itu. Nah, ini namanya hikmah. Hikmah. Dan lalu bagaimana kalau sekarang? Ya langsung haram, enggak bertahap. Syariatnya kan sudah selesai. Tidak bisa kita terus ini tahap banyak manfaatnya banyak ada manfaatnya banyak madorotnya pakai dalil ini. Tidak bisa. Dalil yang dipakai adalah haram. Ini kan proses. Ini namanya hikmah di pensyariatan tentang diharamkannya khamar. Jadi memang betul-betul Al-Quranul Karim itulah bentuk penjagaan dari Allah untuk hamba-hambanya. Dan Allah dengan hikmahnya di dalam menerapkan syariat ini. Sehingga tidak ada perintah-perintah Allah, tidak ada larangan-larangan Allah. Pasti ketika seorang menjalaninya itu akan berada di atas hikmah yang besar. Maknanya apa? Ketika dia menjalankan perintah Allah, dia akan mendapatkan hikmahnya. Dia tahu ataupun tidak tahu. Ketika menjauhi larangan Allah, pasti ada hikmahnya. Dia tahu atau tidak tahu. Yang jelas itu ada hikmahnya. Jelas ya? Ya. Ini buah dari mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengetahui penjagaan Allah, kita mengetahui bahwasanya di dalam perintah maupun larangan itu ada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin kita tahu hikmahnya, yang mungkin kita tidak tahu akan hikmahnya. Nah, sekarang kan banyak penjelasan hikmah
sholat, hikmah puasa, kan begitu. Hikmah berhaji, hikmah umrah, hikmah zakat. Banyak yang demikian. Lah kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya tetap dikerjakan saja walaupun tidak tahu hikmahnya. Ini haram misalnya. Mesti ini kalau haram ini seorang meninggalkannya ia akan mendapatkan hikmah yang besar. Kalau mengerjakannya dilarang, mesti dia akan mendapatkan madorot yang besar. Nah, wabillahi taufik. Ini buah dari keimanan terhadap kitab Allah. Kita masuki yang berikut adalah warusulihi, beriman kepada rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita sudah hafal rukun iman, namun ketika kita pelajari itu seolah-olah ilmu baru. Ya. Besok-besok kalau diulang lagi juga seolah-olah ilmu baru lagi. Oh baru dengar. Dan memang seperti itu harus kita selalu mengulang. Ya, supaya seger keimanan kita. Karena iblis itu juga gak bosan-bosannya supaya orang pada lupa, pada sibuk kelalaian tentang rukun iman. Nah ini, maka kita selalu berupaya untuk memperbaikinya. Rasul itu artinya adalah mursal, yang diutus, mab'us. Ya, jadi Rasul itu adalah orang yang diutus bi iblaghi syai', untuk menyampaikan sesuatu. Ya, jadi orang yang diutus itu namanya Rasul. Ya. Apa yang dimaksud dengan Rasul yang kita wajib mengimaninya adalah man uhaya ilaihi, orang laki-laki yang diberi wahyu kepadanya, ya, minal basar, dari kalangan manusia, bisyar'in, dengan syariat, wa umiro bitablighihi, dan ia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tadi. Ya, jadi Rasul itu dari basar. Basar itu artinya manusia. Ya. Jadi Rasul itu dari bangsa manusia, bukan bangsa jin, ya, bukan bangsa malaikat. Karena yang akan disampaikan oleh Rasul ini adalah sama-sama bangsa manusia, bahkan bangsa jin. Karena Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Lah syariatnya ada pada manusia turunnya. Sehingga jin-jin itu ketika dia beriman, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kafir, dia akan mendapatkan kerugian. Nah ini. Jadi jangan dikira jin itu tidak mendapatkan perintah untuk ibadah. Diperintahkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Lah, kalau perempuan bagaimana? Tidak ada. Rasul perempuan tidak ada. Nabi perempuan juga tidak ada. Dia harus diimani. Nanti kalau ada orang ngaku nabi kok wedon, tidak boleh diimani. Atau ngaku nabi setelah kenabian Muhammad, jelas baik laki-laki maupun perempuan juga tidak boleh diimani. Karena nanti muncul 30 orang, kata Rasul, setelah meninggalnya beliau, orang yang mengaku nabi. Lah, tidak tahu ini sudah berapa jumlahnya. Ya jelas itu nanti akan orang-orang akan ada yang mengaku sebagai nabi. Ya. Dan diberi syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau nabi itu, ya, dia seorang laki-laki, ya, yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Ini bedanya. Jadi tidak turun kitab. Jadi wahyu itu kitab. Ya, wahyu itu kitab. Kalau Nabi gak ada wahyu.
yang untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, adanya adalah menyampaikan wahyu Rasul sebelumnya. Ya, kalau bahasa itu sebagai mujaddid, pembaharu. Kalau sudah banyak yang melenceng dari ajaran kitab tersebut, maka Allah utus Nabi untuk meluruskan kembali kepada kitab Rasul sebelumnya. Lah, karena setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wasallam, Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi, maka kata beliau setiap 100 tahun nanti akan ada dari umatku seorang mujaddid, ya, yang akan meluruskan kembali kepada kitab dan sunnah. Dan ini 100 tahunnya ini semenjak runtuhnya Turki Utsmani itu 2024 itu 100 tahunnya. Jadi gerakan pembaharuan itu bukan bikin-bikin yang baru, mengajak untuk kembali kepada kitab dan sunnah yang sahihah, seperti yang diamalkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ini, jadi kalau sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada nabi-nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah sebelumnya, mujaddid, memperbaharui supaya umat itu jangan sampai jauh meninggalkan kitabnya. Nah, setelah Nabi terakhir dan gak ada kenabian, kata Rasul, setiap di penghujung 100 tahun akan ada mujaddid dari umatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Berarti setiap Rasul mesti Nabi, namun tidak setiap Nabi menjadi Rasul. Nabi katakan, ya, bahwasanya beliau adalah khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Berarti kalau sudah tidak ada nabi, apalagi Rasul. Nabi saja sudah tidak ada, apalagi Rasul. Maksudnya, kalau menyebutkannya tidak ada Rasul setelahku, ada kemungkinan nabi. Tapi dikatakan tidak ada nabi setelahku. Berarti nabi saja tidak ada, berarti Rasul sudah tertutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian yang harus kita imani, wa awwalur rusuli Nuhun alaihissalam. Ya. Rasul pertama itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam, bukan Adam. Kalau Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama. Manusia pertama. Apakah beliau nabi? Ya, nabi. Ya, nabi. Dan di masa Adam alaihissalam tidak ada yang namanya kesyirikan. Semuanya memberikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan di atas perintah Allah. Sampai muncul kemungkaran-kemungkaran. Diawali dengan kemungkaran apa? Terjadinya proses pembunuhan. Ya. Jadi yang ada hanya sekedar fitnah syahwat. Ya, fitnah apa? Syahwat. Jadi syubhat itu belum muncul. Baru syahwat-syahwat saja. Kemaksiatan-kemaksiatan. Lah, ketika muncul syubhat, adanya peribadatan kepada selain Allah, lah itu baru diutus Rasul. Siapa? Nuh alaihissalam. Menyampaikan untuk beribadah kepada Allah semata. Tinggalkan itu peribadatan kepada selain Allah. Ya, diibadahi gak tanggung-tanggung. Orang soleh diibadahi. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itu semuanya orang soleh. Panutan. Yang diikuti, yang diteladani. Ketika mereka meninggal dunia dalam waktu yang tidak
terlalu lama jarak masing-masing, merasa kehilangan mereka. Merasa kehilangan. Ya. Masuklah di situ mulai subuhat-subuhat dari syaitan agar dibikinkan patung mereka, diletakkan di tempat majelis-majelis mereka berkumpul untuk mengingat. Alasannya sekedar untuk mengingat. Oh, ini kesolehannya demikian. Maka hati-hati yang namanya gambar-gambar, foto-foto untuk mengenang misalnya. Dia yang mendirikan sebuah perguruan misalnya, atau pesantren, atau organisasi. Gak boleh ini. Gak boleh. Ya. Lah ini harus berhati-hati. Setelah generasi pembikinnya ini adalah selesai, maka muncul syubhat. Kalau dulu nenek moyang kamu menyembah ini, ya, mulai di situ peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah utus Rasul yang pertama Nuh ini. Wa akhiruhum, dan terakhir dari utusan Allah adalah Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah banyak para nabi dan para rasul. Dalil yang menunjukkan Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Ini penting. Surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Nah, wahyu itu kan yang menunjukkannya sebagai rasul. Ya, kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Berarti Nuh ini adalah yang pertama kali dikasih wahyu. Ya, dikasih kitab. Baru yang datang setelahnya. Nah, ini dasar yang pertama. Kalau Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Surat An-Nisa ayat 163. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ini kalau guru-guru agama kau dapati buku panduannya Rasul pertama Adam alaihissalam, maka itu diluruskan kepada anak-anak. Jadi Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Lah, yang mempertegas ini adalah dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis tentang asy-syafa'ah. Hadis tentang asy-syafa'ah di mana manusia dikumpulkan dalam satu tempat yang luar biasa dahsyatnya. Ya, Allah biarkan selama 50.000 tahun dalam keadaan seperti itu. Ya. Gak diajak bicara, dicor, kelowor 50.000 tahun. Matahari sangat dekat sekali. Nah, baru manusia itu berbincang-bincang, ya, agar Allah Subhanahu wa taala itu menyelesaikan urusannya. Kemudian pertama kali mereka mendatangi Adam alaihissalam. Ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum. Datang kepada Adam alaihissalam agar Adam memberikan, ya, pembelaan kepada mereka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan? Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Jelas ya? Ya. Kemudian memohon agar meminta kepada Allah supaya Allah menyelesaikan, memberikan syafaatnya. Fayatadiru, maka Adam alaihissalam beruzur.
uzur dan teringat akan pernah melakukan satu kesalahan. Ya. Satu kesalahan dilakukan Adam alaihissalam. Melanggar satu kesalahan itu menjadi penyesalan yang luar biasa besok di yaumil qiyamah. Padahal Adam alaihissalam itu sudah bertobat dan Allah terima tobatnya. Dan Adam nanti akan masuk surga. Surga yang dahulu pernah ditempati. Surga yang dahulu pernah ditempati. Anak cucunya nanti kalau masuk surga adalah surga yang dulu ditempati oleh bapak kita, Adam alaihis salam. Sehingga kalau bapak kita kembali ke surga, masa anak cucunya nggak kepengen? Ya kalau kita kepengen masuk surga seperti bapak kita Adam alaihis salam, ya harus ikuti jalan yang Allah gariskan. Maka Adam memberikan uzur telah melakukan kesalahan dan menunjuk idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh, awalur rusul, dia adalah pertama kali rasul. Jadi yang disebutkan ini keistimewaan-keistimewaannya. Adam sebagai Abul Basar ini kan istimewa. Nuh alaihissalam dikatakan awalur rasul, rasul pertama, kan istimewa. Maka mereka pun mendatangi kepada Nuh alaihissalam dengan mengatakan, ya Nuh, anta awalur rasul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Ila akhir, hadisnya panjang sekali, tapi syahidnya sedang kita pelajari adalah dalil kalau Nuh alaihissalam itu adalah rasul yang pertama. Ada dalam Quran surat An-Nisa 163 dan hadis Sahih Bukhari dari Anas bin Malik. Kemudian berikut dalil tentang Rasul terakhir siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita tahu. Surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Ahzab ayat 40. Allah kabarkan tentang beliau alaihi salatu wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara laki-laki kalian. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau nabi sudah ditutup berarti Rasul juga sudah ditutup dengan kenabian beliau alaihi salatu wasallam. Dan belum menjadi nabi dan Rasul itu sudah jelas. Menjadi nabi ketika turun surat Al-Alaq. Menjadi Rasul ketika turun surat Al-Mudassir. Nah ini. Jadi waktunya berdekatan saja. Antara turunnya Al-Alaq dengan Al-Mudassir. 6. Ini dasar yang menunjukkan beliau alaihi salatu wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan yang perlu kita ketahui pula bapak-bapak ibu-ibu bahwasanya walam takhulla ummatun min rasulin yab'atsuhu Allah taala bi syari'atin mustaqilatin ila qaumihi. Tidak ada satu umat pun yang terluputkan dari seorang rasul. Tidak ada. Allah mengutusnya pada setiap umat dengan syariat yang berbeda dengan umat yang lainnya. Ya. Ini. Jadi tidak ada satu umat kecuali ada padanya Rasul. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau enggak ada Rasul, nabiyyun yuha ilaihi bi syariati man qablahu liyujaddidahu. Atau akan diutus nabi yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat yang sebelumnya, agar memperbaharui syariat yang sebelumnya yang sudah ditinggalkan. Diperbarui di sini adalah dihidupkan kembali. Ya bukan diperbaiki tapi dihidupkan
kembali. Karena banyak yang sudah ditinggalkan. Sama seperti syariat Islam banyak sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya. Karena munculnya di sana mungkin tandingan-tandingan syariat yang sahih. Yaitu amalan-amalan bid'ah. Sehingga ketika bid'ah yang muncul, syariat nanti turun. Orang akan lebih mengenal bid'ah, menyebar bid'ah ini. Sehingga syariat menjadi hilang. Lalu jelas ketika muncul bid'ah kan sunnah mati. Muncul sunnah bid'ah mati. Makanya kalau yang hidup di tubuh kita ini sunnah, bid'ah pada tubuh kita mati. Tapi kalau muncul di dalam tubuhnya seorang itu bid'ah, sunnah pada dia itu mati. Itu sudah demikian. Paham ya? Makanya jangan sampai kita itu tidak menghidupkan sunnah walaupun hukumnya sunnah. Kita jangan sampai tidak menghidupkan sunnah walaupun hukumnya sunnah. Karena di sana ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Walaupun hukumnya sunnah yang kita hidupkan. Nah ini, kalau tidak nanti bid'ah yang masuk pada tubuh kita. Nah, mujaddid ini adalah meluruskan supaya sunnah itu betul-betul hidup pada setiap pribadi. Isya? Udah. Ya jadi kesimpulan akhir, Allah Ta'ala utus pada setiap umat Rasul. Untuk apa? Itu tadi, untuk membimbing manusia ya supaya betul-betul jalannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya kita sampaikan kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wa khairu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah.